Renungan Pagi, Christ Triumphant atau Kristus yang Menang oleh Ellen G. White, 3 November 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah perwujudan kasih Allah bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar menerima kasih-Mu ya Bapa dalam hidup ini dengan menerima anak-Mu yang tunggal. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Maya Khan. Kepada Ibu Maya, kami persilahkan. Selamat pagi untuk kita semua. Bacaan renungan pagi kita pada hari ini, hari Senin, tanggal 3 November tahun 2025, berjudul Kesaksian Yesus Menyingkapkan Kasih Allah yang Kekal. Ayat intinya terdapat di dalam Wahyu 1 ayat 9. Aku, Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan, dan dalam ketekunan menantikan Yesus, berada di pulau yang bernama Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Melalui seseorang yang adalah saudara dan sekutumu dalam kesusahan, Kristus menyingkapkan kepada umatnya pergumulan yang menakutkan yang harus mereka hadapi sebelum kedatangannya yang kedua. Sebelum kisah pergumulan pahit mereka diungkapkan kepada mereka diingatkan bahwa orang percaya lainnya juga telah minum dari cawan dan dibaptis dengan baptisan itu. Dia yang menopang para saksi awal kebenaran ini tidak akan meninggalkan umatnya dalam pergumulan terakhir. Pada masa penganiayaan yang hebat dan kegelapan yang pekat, ketika setan tampaknya menang atas para saksi setia bagi Allah, Yohanes di usia tuanya dijatuhi hukuman pembuangan. Ia dipisahkan dari rekan-rekan seimannya dan dipisahkan dari pekerjaannya dalam Injil. Tetapi ia tidak dipisahkan dari hadirat Allah. Tempat pengasingannya yang sunyi terbukti baginya sebagai pintu gerbang sorga. Ia berkata, "Pada hari Tuhan aku dikuasai oleh Roh. Hari kudus yang telah diberkati dan ditetapkan Allah sebagai harinya sendiri. Dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Katanya, aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Dan apa yang engkau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab." Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku. Dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas. Dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia. Kristus berjalan di tengah-tengah kaki dian dari emas. Demikianlah dilambangkan hubungannya dengan gereja-gereja. Dia bersekutu dengan umatnya, meskipun dia adalah imam besar dan perantara di tempat kudus di sorga, dia berjalan di tengah-tengah gereja-gereja di bumi. Sekali lagi, ketika Roh Kudus turun atas nabi itu, ia melihat sebuah pintu terbuka di surga, dan mendengar suara memanggilnya untuk melihat hal-hal yang akan terjadi setelah ini. Dan ia berkata, "Lihatlah, sebuah takhta terdiri di sorga, dan di takhta itu duduk seseorang.
Dan Dia yang duduk di takhta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis. Malaikat-malaikat yang melayani berada di sekelilingnya, menunggu dan bersemangat untuk melakukan kehendak-Nya. Sementara pelangi janji Allah yang merupakan tanda perjanjiannya dengan Nuh, terlihat oleh Yohanes mengelilingi takhta di surga. Sebuah janji belas kasihan Allah bagi setiap jiwa yang bertobat dan percaya. Ini adalah kesaksian abadi bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Naskah ini menyatakan kepada seluruh dunia bahwa Allah tidak akan pernah melupakan umat-Nya dalam perjuangan mereka melawan kejahatan. Dikutip dari manuskrip 100 tahun 1893. Demikianlah bacaan renungan pagi kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penatalenan Ibu Maya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Perhatikan kebenaran berikut ini yang dinyatakan oleh Roh Nubuat tentang rasul-rasul. Manuskrip 21 1895 paragraf 17 berkata, Kristus menyatakan dirinya kepada Petrus dan menyelamatkannya dari penjara melalui tangan seorang malaikat. Jadi, yang menyatakan diri kepada Petrus adalah Yesus itu sendiri. Kemudian, masih dalam paragraf yang sama dikatakan, Dia, yaitu Yesus, menyatakan dirinya kepada Stefanus. Yesus yang sama menyatakan dirinya kepada Stefanus. Bagaimana dengan Yohanes yang kekasih? Dalam paragraf 16 dikatakan, Ia, yaitu Yesus, menyatakan dirinya kepada Yohanes yang telah dibuang oleh para penganiayanya ke pulau terpencil Patmos. Namun di sana, Dia yang menguasai bumi dan menjaga air tetap pada jalurnya, menyatakan dirinya kepada Yohanes. Jadi, kepada Yohanes, Yesus juga menyatakan dirinya. Inilah sebabnya Yohanes berkata dalam Wahyu 1 ayat 10 dan 11 yang berbunyi, Pada hari Tuhan aku dikuasai oleh roh, dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring, seperti bunyi sangkakala. Katanya, apa yang engkau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab, dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini, ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia. Ayat ini yang dikutip oleh renungan pagi hari ini juga. Semua kebenaran ini untuk menyatakan kepada kita semua bahwa Yesuslah yang menyatakan dirinya kepada Yohanes oleh kehadiran rohnya Yesus itu sendiri. Karenanya Roh Kudus yang turun ke atas Yohanes adalah rohnya Yesus. Apa yang Yohanes lihat saat pintu sorga dibuka? Christ Triumphant halaman 314 paragraf 5 berkata, Dan ia berkata, Lihatlah, sebuah tahta terdiri di sorga, dan di atas tahta itu duduk seorang. Dan Dia yang duduk di tahta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis. Jadi, Yesus datang kepada Yohanes oleh kehadiran rohnya, dan Yesus bawa Yohanes melihat kondisi sorga. Saat pintu sorga terbuka, yang Yohanes lihat ada satu tahta, bukan 3 tahta, tapi 1 tahta, dan yang duduk di atas tahta itu ada 1 oknum, bukan 3 oknum. Hanya 1 oknum yang duduk di atas tahta tersebut. Siapakah yang 1 oknum tersebut? Dia adalah Allah. Early Writings halaman 38 paragraf 1 menjelaskan. Yesus mengenakan jubah imam. Ia menatap penuh belas kasihan kepada umat yang sisa, lalu mengangkat tangannya, dan dengan suara penuh belas kasihan berseru, Darahku, Bapa, darahku, darahku, darahku. Lalu aku melihat cahaya yang sangat terang datang dari Allah yang duduk di atas tahta putih yang agung,
dan terpancar ke sekeliling Yesus. Allah yang duduk di atas tahta tersebut adalah Allah Bapa. Nah, Yesus membawa Yohanes melihat tahta Bapa dan di atasnya ada pelangi janji Allah, yaitu sebuah janji belas kasihan Allah bagi setiap jiwa yang bertobat dan percaya. Perhatikan penjelasan roh nubuat berikut ini tentang tahta Bapa, pelangi, Kristus dan pengorbanannya, serta Allah Bapa. Ada tahta dan di sekelilingnya terdapat pelangi janji. Ada serafim dan kerubim. Para malaikat mengelilinginya, tetapi Kristus melambaikan tangan untuk meminta mereka mundur. Ia masuk ke hadirat Bapanya. Ia menunjukkan kemenangannya dalam gambaran dirinya ini, berkas unjukan mereka yang dibangkitkan bersamanya, para wakil orang mati yang ditawan yang akan bangkit dari kubur mereka ketika trompet dibunyikan. Jelas sekali bahwa ada satu tahta dan yang duduk di atasnya adalah Bapa. Kehadirat Bapa lah Yesus masuk untuk laporan. Selanjutnya, Ia, yaitu Yesus, menghampiri Bapa. Dan jika ada sukacita di sorga atas satu orang berdosa yang bertobat, jika Bapa bersukacita atas seseorang dengan bernyanyi, biarlah imajinasi kita menangkap adegan ini. Kristus berkata, Bapa, semuanya sudah selesai. Aku telah melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Aku telah menyelesaikan karya penebusan. Jika keadilan-Mu terpenuhi, ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku, mereka yang telah Engkau berikan kepadaku. Yohanes 17 ayat 24. Di sorga, Yesus menghampiri Allah Bapa saja. Tidak ada Trinitas di sorga. Nyonya White dalam penglihatannya hanya melihat Allah Bapa dan Anaknya. Lalu, dan suara Allah terdengar, keadilan dipuaskan, setan ditaklukkan, kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Mazmur 85 ayat 11. Lengan Bapa memeluk Anak, dan suaranya terdengar berkata, semua malaikat Allah harus menyembah Dia. Ibrani 1 ayat 6. Inilah sebabnya renungan hari ini berkata, ini adalah kesaksian abadi bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Naskah ini menyatakan kepada seluruh dunia bahwa Allah tidak akan pernah melupakan umat-Nya dalam perjuangan mereka melawan kejahatan. Allah yang Yohanes lihat dan yang Nyonya White lihat bukan Trinitas, tetapi Allah Bapa. Dan Yesus menyatakan kasih Bapa yang kekal kepada kita semua melalui Yohanes dan Nyonya White. Inilah kepercayaan kami. Bagaimana dengan saudara? Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui Anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas pekabaran yang indah, bahwa Yesus membawa Yohanes melihat sorga, dan begitu Yohanes melihat, ia hanya lihat ada Allah Bapa yang duduk di atas tahta, dan ada pelangi yang melingkungi tahta Bapa, yang adalah pelangi perjanjian, bahwa karena begitu besar kasih Allah bagi kami yang jatuh dalam dosa ini, Engkau rela mengaruniakan Anak-Mu yang tunggal, agar barang siapa yang percaya kepada Anak-Mu tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh Anak-Mu dalam hidup ini, sebab hanya dengan menerima rohnya Kristus, pengalaman Yohanes menjadi bagian kami, yaitu tinggal dalam Yesus dan Yesus dalam kami. Sebab itulah jalan keselamatan. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.